ini sebagai ajang pencitraan. Ini bukan pencitraan. Anda kembali bersama kami di Pram Pram Talk, kemudian menanggapi pertanyaan ataupun juga statement dari pemirsa tadi, Pak Hengki Wongkar. Dan ini juga statement yang hampir mirip pada saat saya sempat berdialog bersama Pak Agus Hermanto, membahas dan aspirasi juga, dan masyarakat terlihat seperti antipati dengan keinginan tersebut. Pak Yandri, silakan. Ya, pertama saya bilang tadi, jangan berburuk sangka dulu, ya kan? Jadi ini perlu dicoba dan dibuktikan bahwa yang disangkakan oleh masyarakat itu benar atau tidak. Karena saya katakan lagi dari awal tadi, DPR tidak memegang dana, mengusulkan. Masa sih rakyat tidak setuju kita perjuangkan? Saya kira kayak Pak Hengki mungkin belum paham. Tapi buktinya katanya dananya cuma sampai di konstituen. Oh ya, mungkin dia nggak paham, mungkin dia nggak peduli, mungkin ya. Dan kita memang nggak akan mungkin juga menyentuh semua orang per orang gitu, nggak mungkin kan? Nah, menurut saya Mbak Veronica ini suatu terobosan yang mungkin baru, perlu kita teliti betul. Dan saya katakan dari awal tadi, kalau misalkan supaya dana ini bisa diawasi dengan baik dalam hal membuat peraturan nanti. Cara pengusulan atau apa mungkin disupervisi oleh KPK, Kejaksaan sama Polri. Kemudian nanti pas pelaksanaan kan ada BPK. Jadi sekali lagi ini adalah murni kita memperjuangkan aspirasi. Sekali lagi saya atau sebagai anggota DPR tidak akan pegang duit itu. Gitu. Pak Joni dulu saya mau tanya, kalau anggota DPRD di daerah atau DPR di daerah bagaimana? Apakah mereka juga akan menerima atau bagaimana? Katanya ada anggota DPR atau beberapa kabupaten menyediakan. Tapi ini bukan dalam satu sistem. Ya, banyak juga yang tidak tergantung kekuatan daerah. Dan apakah itu dilakukan, mereka melakukan itu melalui proses musrenbang. Kalau mereka melakukan itu melalui proses musrenbang, itu sah-sah saja. Nah, itu peruntukannya untuk apa? Kalau sebenarnya sudah ada juga yang di pusat, ada juga dari yang saya terima, mereka 5 miliar per tahun. Akan tetapi ya, kalau ini melalui DPR RI dengan jumlah yang begitu besar, ya, ini bermasalah. Kenapa? Nah, ada aspek lain yang harus dilihat, ya, aspek keadilan wilayah. Ya, kita ketahui bahwa anggota DPR itu 60% representasi DPR itu dari wilayah Jawa, 4-5 kabupaten provinsi di Jawa. Ya, sisanya ya 40% itu di 30 provinsi yang lain. Sambil ya, kalau demikian maka 60% dari dana aspirasi apabila itu dibagi sesuai formula yang diusulkan itu hanya untuk di Jawa yang notabene daerah yang sudah lebih established ya, dibandingkan dengan yang tersisa 40% untuk seluruh 30 provinsi di Indonesia. Ini tidak adil. Nah, dari mekanisme itu aja sudah tidak betul. Yang kedua, dari perencanaannya kita juga khawatir, sungguh-sungguh khawatir ya, apabila ini dilakukan secara tergesa-gesa ya, apalagi ini dianggap sebagai pilot project di mana kita tahu undang-undang MD3 itu sudah ada dari tahun 2014. Ya, yang tidak pernah ini bisa dilakukan. Yang pada saat perencanaan APBN baru tiba-tiba barang ini muncul di situ. Apabila ini ingin dimasukkan sebagai aspirasi, dana aspirasi atau usulan program pembangunan daerah pemilihan, harusnya ini sudah disiapkan dari jauh hari, bukan mendadak. Nah, kenapa dia mendadak? Nah, kalau begitu mendadak, kita khawatir program ini tidak saja bahaya penyimpangan dalam pelaksanaan, akan tetapi semenjak dari perencanaan sudah bermasalah. Kalau dari Pak Joni dan teman-teman di Nasdem sendiri bagaimana kemudian untuk menyalurkan aspirasi masyarakat? Nasdem itu langsung mengatakan program ini terlalu prematur untuk diteruskan, tidak memenuhi landasan-landasan hukum perencanaan nasional kita sesuai undang-undang, maka diskursus ini, usaha rencana ini sebaiknya segera dibatalkan. Lantas kemudian untuk sejumlah artinya kondisi-kondisi di dapil Pak Joni dan teman-teman, kebutuhan di dapil yang sudah yang kita serap aspirasinya disampaikan kepada pemerintah daerah, dan itu menjadi tugas DPR pada saat kunjungan kerja, pada saat reses, menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk memasukkannya di dalam musrenbang tahun depan. Sehingga itu melalui perencanaan yang benar, dan di DPR tidak lagi mengutak-atik satuan-satuan itu. DPR punya tugas anggaran di DPR itu bukan membahas anggarannya, tapi menyetujui atau tidak menyetujui asumsi makro, postur ya, dan target pembangunan. Bukan detail programnya, dan ini salah kaprah kalau DPR masuk untuk pemangku anggaran juga, untuk mengusulkan anggaran juga, salah kaprah itu. Anda akan menanggapinya segmen saya berikut, kira Pak Yandri? Pertama, enggak, DPR tidak memegang anggaran, enggak. Gitu. Kemudian DPR bukan pelaksana anggaran, enggak. Dan ini ada undang-undangnya. Sebenarnya tadi undang-undang MD3 dan sumpah jabatan bahwa kita harus
memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan. Itu dulu. Nah, caranya kan bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan begini. Atau bisa juga dengan cara lain begitu kan? Ada cara lain juga. Caranya kita melalui musrenbang. Nah, itu Musrenbang lebih tepat. boleh, yang ini juga tepat. boleh. Nah, tapi saya bilang tadi sekali lagi DPR bukan pemegang anggaran. Kita cuma mengusulkan program. Pemerintah setuju itu bukan urusan kita lagi. Kalau misalkan nggak ada dananya juga nggak apa-apa kok, ya kan? Cuma kita sebagai wakil rakyat ini sudah berjuang sekuat tenaga nih untuk rakyat kan gitu. Kalau itu agar rakyat tahu ya wakil-wakilnya itu kerja sama, semua kita gitu. semua berjuang. Oke, baik, kita lanjutkan tapi harus Jangan dengan masa cara berjuang dan untuk rakyat nggak harus boleh, kan? dengan Gitu. cara dan melalui aturan perundang-undangan Mekanisme ada yang benar. undang-undang MD3 dan Baik, sumpah jabatan. baik. Kita lanjutkan Undang-undang perbincangan MD3 ini di jangan sampai salah berikutnya. tafsir, harus tafsir dengan benar. Baik, gitu. baik. Pemirsa Jadi tetap kalau juga bersama kalau Nasdem kami. nggak percaya sama Kami akan kembali saja jeda berikut.